Kita malu kepada Allah. Kenapa? Karena langsung Pak, itu otomatis pikiran kita itu jadi bercabang kemana-mana. Padahal itu harus kita hindari. Kalau kita benar-benar malu kepada Allah, maka jagalah kepala dari isinya. Fal yahfid ra'sa wa mawa'a, menjaga kepala dan isinya. Nah itu. Kemudian apa lagi? Wal yahfid al-batin wa mahawa, dan menjaga perut dari sesuatu yang bisa menyebabkan kita berlaku tidak baik. Termasuk jangan sampai minum minuman yang dilarang oleh Allah, memakan yang haram, dijaga. Termasuk juga akibat dari makanan yang kita makan, akan muncul syahwat yang tinggi besar, akan muncul hawa nafsu yang itu juga harus dijaga. Tak banyak yang ingat kepada Allah, agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin, Pak Alim, para ulama alaihi salina wa qona yang sama-sama kita hormati beliau Ustaz kami, Ustaz Haji Dr. Rian Jatmika. Alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang kami hormatin beliau orang tua kami, Bapak Ustaz Haji Abdul Rahman dan segenap pengurus masjid dan bapak ibu jamaah rahmatullah. Pertama, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan curahan nikmat yang telah dicurahkan kepada kita bersama, berupa nikmat iman, Islam, takwa dan kesehatan, sehingga kita semuanya dapat istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya benar-benar bisa mengantarkan kita ke jenjang kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau salah satu rasul yang sama-sama kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang selalu istiqomah melaksanakan syariatnya, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wad dunya wal akhirah. Marilah kita membaca salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Selanjutnya yaitu kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustadz kami, Bapak Ustadz Haji Dr. Rian Jatmika. Kepada beliau kami ucapkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sabiqil a'zam min kulli mawjud. Salatan tusaddiqu fil qalbi iman wa tuhaqqiqul Qur'an wa tufahhimu minhul ayat. Wa taftahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun najri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna bihi kamula islamuhu wa law kana min qarnihi ila qadamihi khataya as-sidqu wasyukru wal haya wa husnul khuluq. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta para sesepuh di Masjid Al-Ansar yang dimuliakan Allah, diberkahi kita semua jamaah, insyaallah jamaah salat maghrib. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang Islam, iman, ihsan dan kiamat, yang merupakan fondasi dari bangunan Islam secara keseluruhan. Terakhir bahasan kita tentang iman. Bagaimana agar supaya keimanan kita terjaga. Baginda Nabi mengungkapkan jadidu imanakum, perbaharui iman itu. Para sahabat kemudian bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana agar keimanan kami ini bisa diperbaharui? Baginda Nabi menjawab, bikasrati la ilaha illallah, dengan sebanyak-banyaknya mengucapkan zikir la ilaha illallah. Di dalam zikir la ilaha illallah itu ada yang nabi dan ada yang isbat. Ada yang ditiadakan oleh kita. Apa yang ditiadakan selain Allah? La ilaha, ilah-ilah yang lain kita keluarkan. Lalu ada yang diisbatkan, ada yang ditetapkan. Apa? Allah di dalam kalbu kita. Ini bahasannya di wilayah iman. Nah, sekarang baginda Nabi dalam kitab Usturiyah ini menjelaskan lagi, arba'u khisalin man kunna fi kamulal islamuhu. Ada 4 sifat yang jika kalian miliki maka akan sempurnalah Islam kalian. Kata baginda Nabi begitu. Ada 4 perkara, 4 sifat yang kalau kalian punya itu, Islamnya sempurna. Minggu lalu kan kita bahas iman, memperbaharui iman. Nah sekarang kita balik dulu menyempurnakan Islam ini. Bagaimana menyempurnakan Islam itu? Kata baginda Nabi ada 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Sidqun. Pertama sidik. Apa sidik itu? Sidik itu jujur. Yang kedua syukur. Syukur. Yang ketiga haya, malu. Dan yang keempat wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Kenapa kita harus memiliki setidaknya 4 hal ini? Benar, jujur, sidik, syukur, mensyukuri, kemudian malu, haya, dan yang keempat husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ini menyebut kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah punya iman, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekah-sedekahmu itu. Jangan sampai engkau membatalkan kebaikan-kebaikan yang telah engkau buat. Dengan cara apa membatalkan kebaikan-kebaikan itu? Dengan cara tidak punya itu tadi, yang 4 perkara tadi. Benar, syukur, malu, akhlak yang baik. Dan terutama yang keempat itu, husnul khuluq. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini dikatakan membatalkan sedekah itu dengan cara apa? Sederhana Pak caranya membatalkan sedekah kita. Kebaikan kita jadi angus. Bil manni wal adha.
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerima. Nah ini perhatikan, amaliyah Islam kita yang kelihatan sudahlah harta kita keluarkan dengan sedekah itu, tiba-tiba hangus, nggak ada amalnya, hilang itu dalam catatan kebaikan, disebabkan karena kita sering menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerimanya. Maka Islam kita jadi tidak sempurna, amaliyah kita jadi hilang, nggak sempurna. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan bisa hilang pahalanya hanya gara-gara apa? Gara-gara riya. Ini hilang. Puasa yang sudah kita lakukan hilang pahalanya, disebabkan kenapa? Karena ingin dilihat manusia. Jadi rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu bisa hangus hanya karena akhlak yang buruk. Sedekah dalam surah Al-Baqarah dikatakan bisa hilang, bisa batal, disebabkan karena bil manni wal adha. Kita membicarakan kebaikan-kebaikan kita, terus saja diomongin kebaikan kita, atau kita menyakiti yang si penerima, maka jadi batal. Contohnya apa? Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, sebagaimana engkau menginfakkan harta dikarenakan ria kepada manusia, karena ingin dipuji, ingin dilihat manusia. Dan kalau seperti itu yang kita lakukan, kata Allah, wala yu'minu billah wal yawmil akhir, kamu hilang rukun iman itu. Iman kepada Allah dan kepada hari akhirmu itu nggak ada, itu hilang. Disebabkan karena apa? Karena kita tidak memiliki akhlak yang baik dalam berbuat kebaikan. Nah oleh karena itu sempurnakan keislaman kita itu. Minimal dengan cara apa? Dengan cara sidik, benar, jujur, syukur. Artinya apa? Rezeki yang kita terima, kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara berbagi dengan sesama. Karena kita nikmati, kita syukuri itu, kemudian kita bagi. Kalau sudah masuk pada wilayah zakatnya, keluarkan zakatnya segera, karena itu bukan hak kita, hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Itu ciri syukur. Lalu kemudian hanya kita harus malu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan anugerah yang begitu besar. Kita ditakdirkan memiliki harta, sementara orang lain tidak. Kan bisa saja kita yang tidak punya harta, orang lain yang punya harta, kan kira-kira bisa. Tapi karena Allah memberikan kita anugerah, kenikmatan, rezeki yang banyak, maka malulah kita kepada Allah. Jadi 4 perkara ini yang mengiringi orang untuk menyempurnakan keislamannya mesti dimiliki. Apa yang kita harus miliki? Sidik, benar, syukur, malu, dan akhlak yang baik untuk menyempurnakan rukun Islam. Karena kalau tidak sempurna, maka kata Allah, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, engkau dikatakan tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Meskipun kita misalnya ditipu orang, Mbak, kita ditipu orang, diambil harta kita oleh orang lain, jangan pernah kita marah. Ya manusiawilah marah, tapi upayakan tidak marah. Kenapa? Karena kita yu'minu billah wal yaumil akhir, kita iman kepada Allah, itu merupakan bagian dari takdir. Dan wal yaumil akhir, kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban orang itu. Yang nipu kita itu nanti akan dihadapkan di pengadilan Allah, dan kita tidak akan dirugikan sedikit pun dengan peristiwa itu, sedikit pun tidak.
Makanya ketika ditipu orang, iman kita harus nancep. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Aku iman kepada Allah. Ini bagian dari takdir yang buruk yang Allah berikan. Khairi wasarihi, Pak. Kalau takdir itu baik dan buruk harus diterima. Jangan yang baiknya aja yang diterima. Begitu dapat pangkat jabatan, wah, alhamdulillah, syukuran gitu. Begitu dapat musibah langsung kita marah. Aja. Kalau bisa begitu dapat musibah syukuran. Buka syukuran. Kenapa nih syukuran? Dapat musibah saya. Musibah apa? Ditipu orang. Ayo kita syukuran. Terkejut orang bingung. Ini waras apa enggak? Enggak, itu bagian dari menerima takdir itu, Pak. Dibalik. Kenapa? Karena kalau kita iman kepada Allah dan Rasul, iman kita kepada hari akhir, maka semua peristiwa insya Allah akan ada balasannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tadi, ketika kita melakukan kebaikan, keislaman kita tegakkan, maka harus ada diiringi dengan akhlak yang baik, harus diiringi dengan kejujuran, harus diiringi dengan rasa syukur, harus diiringi dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara itu kita pegang. Lalu apa itu siddiq? Apa itu siddiq? Dalam risalah Al-Qusairiyah, siddiq itu dikatakan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ini ada di dalam surah At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau semua kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah engkau semua bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ngumpulnya itu yang harus ngumpul dengan orang-orang yang benar. Kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, kalau kita ingin lurus dalam beragama ini, maka berkumpul itu ma'as-shadiq. Upayakan dengan orang-orang yang sedih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu yasduq wa yataharra sidq hatta yaktuba indallahi ta'ala siddiqan. Kalau orang itu terus-menerus melakukan kebaikan, terus-menerus membenarkan, terus-menerus berada pada posisi yang baik, yang benar, tidak pernah melenceng, maka nanti di sisi Allah, hatta yaktuba indallahi ta'ala siddiqan, orang itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang siddiq, orang yang benar. Tapi jangan sampai kita semua kita berdosa. Dosa yang sedikit kita dosa sedikit bohongnya. Kemudian kata itu bagi Allah, jangan sampai kemudian Allah mencatatkan orang ini berdosa. Jadi berbuat kebaikan, kebenaran itu harus terus menerus. Sehingga Allah mencatatkan di Lauhul Mahfuz kita sebagai orang-orang yang benar. Jangan dibiasakan berdusta, karena kalau berdusta terus menerus kita lakukan, nanti dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Qala Ustadz Syekh, maksudnya gurunya Syekh Al-Qusairi menyebut, wasidku imadul amri. Siddiq ini adalah tiangnya segala perkara. Tiangnya segala perkara. Wabihi tamamuhu, dengan kebenaran itu maka sempurnalah perkara itu. Dengan berbuat benar maka sempurna. Wabihi nidamihi, dengan siddiq itu maka di dalamnya akan rapih. Kalau jujur, Pak, laporan pun jujur itu rapi, laporan itu nggak akan belok-belok gitu. Kalau jujur itu lurus aja, bikin laporan itu jadi rapi. Karena siddiq itu tiangnya, disebut dengan imadul amr. Segala urusan tiangnya itu ya benar. Kemudian dengan benar itu wabihi tamamu, menjadi sempurna. Wabihi nidonghi, dengan kebenaran itu jadi rapi itu perkara. Wa huwa tali darajatun nubuwah,
dan Siddiq itu mengiringi nubuah, kenabian. Maka kita punya sejarah sahabat Nabi utama itu siapa? Salah satunya Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq ini merupakan sahabat terdekat baginda Nabi, bahkan mengiringi kenabian. Jadi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mengiringi Nabi itu ya Abu Bakar Siddiq. Dan namanya Abu Bakar Siddiq ini seluruh kebenaran sama dia dibenarkan, tak pakai bertanya. Ketika proses Isra Mi'raj diceritakan itu sahabatmu itu berbohong, masa iya dia berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat singkat. Lebih bohong lagi, dia naik ke langit, Mi'raj sampai ke langit. Kata Abu Bakar Siddiq, apa yang dikatakan sahabatku itulah yang benar, apa yang kau katakan itulah yang dusta. Mas Siddiq. Maka dia mengiringi kenabian. Lalu Siddiq ini juga merupakan kenikmatan yang Allah berikan. Kan kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua pada jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu? Maka dalam surah An-Nisa ayat ke-69 Allah memberi informasi kepada kita siapa yang diberi kenikmatan itu. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Allah diberikan an'ama, kenikmatan atas mereka. Siapakah yang dapat itu? Minan nabiyyin, yang pertama para nabi. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang benar. Minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin. Jadi siddiq itu setelah nabi. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Kalau kita masuk kategori mana ya? Nabi nggak mungkin. Siddiqin terlalu tinggi kayaknya derajat itu. Syuhada takut mati. Sholihin aja lah. Karena kita ingin soleh aja lah, berbuat kebaikan, niat untuk berbuat kebaikan dan ingin menyempurnakan kebaikan itu dengan cara minimal sebagaimana baginda Nabi ingatkan, minimal 4: siddiq, benar, syukur kepada Allah, haya, dan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu siddiq. Bagaimana dengan haya? Haya ini malu pada Allah. Dalam kitab ini diceritakan, alam ya'lam bi anna Allah yara, surah Al-Alaq ayat 14. Jadi Allah melihat. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui. Kenapa? Allah menyaksikan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam kesendirian. Allah menyaksikan, mencatat. Maka dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bata yaumul li ashabihi. Pada satu hari baginda Nabi kepada sahabat-sahabatnya berkata, istahyu minallah haqqal haya. Malulah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat itu menjawab langsung, inna nastahya ya Nabi Allah, walhamdulillah, kami semua sudah malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Ketika diperintahkan oleh, malulah engkau dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat yang jawab, kami sudah malu ya Rasulullah dengan sebenar-benarnya malu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Lalu baginda Nabi menjawab, laisa dalika, bukan begitu. Bukan begitu malu kepada Allah. Walakin man istahya minallahi hatal haya falyahfidur ra'sa wa ma wa'a. Yang sebenar-benarnya malu kepada Allah itu adalah engkau menjaga ra'sa, kepala dari isinya. Jadi kalau malu kita kepada Allah, otak kita isi kepala kita tuh, yang kotor-kotor kita buang, Pak. Pikiran-pikiran kotor itu kita buang. Jangan sampai muncul pikiran-pikiran yang jelek itu. Terlintas pun kalau bisa jangan. Nah, kita harus malu kepada Allah. Tatkala itu tidak sengaja kita nampak, kok pikiran kita jangan sampai terasuki, jangan sampai kotor, Pak. Jadi gimana dunia ini begitu sekarang? Kita malu kepada Allah, kenapa? Karena langsung, Pak, itu otomatis itu. Pikiran kita tuh jadi bercabang kemana-mana. Padahal itu harus kita hindari. Kalau kita benar-benar malu kepada Allah, maka jagalah kepala dari isinya. Fal yahbid ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan isinya. Nah itu. Kemudian apa lagi? Wal yahfid al batin wa ma hawa, dan menjaga perut dari sesuatu yang bisa menyebabkan kita berlaku tidak baik. Termasuk jangan sampai minum minuman yang dilarang oleh Allah, memakan yang haram, dijaga. Termasuk juga akibat dari makanan yang kita makan, akan muncul syahwat yang tinggi besar, akan muncul hawa nafsu yang itu juga harus dijaga. Kemudian wal yadkur mauta wal bala, dan hendaklah kita mengingat kematian beserta akibat-akibat dari kematian itu. Jadi jangan dikira hidup ini selesai setelah mati. Enggak, Pak. Begitu meninggal dimulailah urusan kita itu. Akan ada hisab, dihisab, Pak, perbuatan-perbuatan kita. Jadi orang yang benar-benar malu kepada Allah, mereka yang setiap hari menghisab dirinya, menghitung-hitung amalnya. Nah, kalau sudah menghitung amal jomplang, Pak, misalnya amal buruknya yang terlalu banyak, maka segera perbaiki. Timbangan harus segera digeser, amal baik harus segera kita perbanyak. Itu haya itu, malu itu begitu. Untuk apa? Untuk menyempurnakan fondasi Islam kita, Pak. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Dan mereka yang ingat kepada hari akhir itu, mereka akan taroka dunia, zinatad dunia, taroka zinatad dunia. Jadi akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Oh, kalau gitu nggak usah kerja. Salah itu. Artinya apa? Materi yang kita dapat, kita peroleh, segera investasikan untuk akhirat kita, kira-kira begitu. Tarokan dunia itu begitu. Jangan kemudian jadi malas bekerja, akhirnya minta-minta. Wah, jadi minus. Kalau minta-minta jadi minus, Pak. Bekerja terus, Pak, cari harta terus, tapi harta jangan lagi untuk dinikmati di dunia ini, tapi investasikan segera untuk akhirat. Intinya apa? Intinya cari uang sebanyak-banyaknya untuk kita bawa, Pak, bawa menjadi bekal kita di akhirat. Jangan dibalik. Ya, ada satu riwayat di dalam kitab suci. Orang ini di Yaman itu dia penyumbang terbesar pesantren gurunya. Sekali waktu dalam perjalanan, dia melihat ada burung yang sayapnya patah. Dan kawannya memberi makan burung itu. Kepada burungnya baru kemudian dia bercerita, saya mendapatkan hikmah yang paling besar, wahai guru, hari ini. Apa? Di perjalanan tadi, ternyata ada satu burung yang sayapnya patah, rezekinya tidak hilang, dikasih oleh teman-temannya. Terus bagaimana? Sekarang saya mau berhenti nyumbang, kira-kira begitu. Saya mau berhenti nyumbang aja. Kenapa? Karena rezeki nanti dikasih. Kata gurunya, ya
Kalau kamu melihat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada burung yang sayapnya patah itu, benar, Allah jamin seluruh rezeki manusia. Tapi kamu harus lihat, jangan lihat yang sayapnya patah itu, tapi kamu harus lihat burung yang sedang memberi burung yang sayapnya patah. Maka dia pasti lebih mulia. Jadi jangan sampai ngambil jangan sampai salah ngambil contoh. Mentang-mentang rezeki sudah dijamin Allah, dia diam aja, nggak ada aktivitas yang lain kan gitu, diam. Sekali waktu ada sahabat yang terus-menerus di masjid, lalu kemudian kata Nabi, siapa yang ngasih makan? Yang ngasih makan saudaranya yang sedang bekerja. Kata Nabi, lebih mulia saudaranya daripada dia yang beribadah di dalam masjid. Begitu, Pak. Ini riwayatnya banyak soal itu. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai melepaskan ikhtiar untuk meraih kehidupan dunia ini. Kan Al-Quran juga menyeimbangkan itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kehidupan akhirat ini. Tapi wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Nasibmu di dunia ini harus kamu perhatikan. Dan dunia ini mazra'atul akhirah, dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk akhirat kita. Nah, ketika bercocok tanam ini, apa yang bisa kita buat sebagai bentuk kebaikan, terus lakukan, Pak, sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang siddiqin. Terus aja tanam. Mau dicaci maki sama orang, mau dihina, mau itu biarkan. Itu akan menjadi tanaman kita, kebaikan kita dalam kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir baginda Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Inginkah aku tunjukkan orang yang muflis, yang bangkrut? Qalul muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tak punya harta, apalagi tak punya kekayaan. Jadi ketika ditanya atadru manil muflis, siapa ya orang yang merugi itu, yang bangkrut itu? Sahabat tuh menjawab, yang nggak punya harta, katanya. Yang nggak punya harta, yang nggak punya dirham, yang nggak punya emas, yang nggak punya duit lah, kira-kira begitu. Kata Nabi, bukan itu. Innal muflis min ummati, seorang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang kelak nanti orang ini datang di yaumul qiyamah dengan pahala bis salati wasyami wa zakah. Pahala salatnya dia bawa, pahala puasanya dia bawa, pahala zakatnya dia bawa. Wa ya'ti qad satama, namun ketika di dunia dia suka mencaci maki. Wa daraba hada, dan dia juga suka memukul, suka menganiaya orang, suka menzalimi, suka menyakiti hati orang. Fayu'ta hada min hasanatihi, maka orang yang terzalimi tadi akan meminta kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi. Wa hada min hasanatihi. Fa in paniyat, maka setelah habis hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, qabla ayyuqda, setelah dipenuhi permintaan tadi yang terzalimi, yang kena caci maki tadi, ma'alahi, maka dosa-dosanya ukhiddat min fatayahum, akan diberikan kepada orang yang tadi membawa pahala sholat, zakat. Waturihat alaihi summa tarfu finnar, lalu kemudian kalau sudah habis itu lagi, dosa-dosa orang ini pun diambil sama dia. Padahal tadi bawanya bawa pahala, tapi karena di dunia ini sering caci maki orang, sering gibah, sering macam-macam, maka diambil itu semua nanti. Kita ngegibah siapa, itulah yang dia akan datang kepada kita meminta. Habis pahala kita, dosa dia diambil sama kita. Lalu kita kemudian diseret, summa tarhub binar, masuk kita ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keislaman kita menjadi sempurna dengan menjaga akhlak kita,
Mudah-mudahan amaliah kita sampai negeri akhirat nggak diambil orang. Mudah-mudahan kita lah yang dapat limpahan dari orang-orang itu. Kok doanya jadi begitu? Bukan, agar supaya kita bisa menjaga akhlak, agar kita setidaknya menjaga 4 perkara yang baginda Nabi pesankan. Pertama, berbuat benar, berbuat baik. Kedua, bersyukur kepada Allah. Ketiga, kita malu. Dan keempat, berakhlak mulia. Demikian yang dapat disampaikan. Terakhir sebelum ditutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tentang sidik itu dalam sebuah hadis maupun ayat kita itu menceritakan bahwa di antara sahabat dan sahabat yang lain itu juga menceritakan hal yang buruk terhadap temannya. Itu apakah sebagai gambaran contoh yang tidak perlu dicontoh, atau memang sekedar hikayat saja atau cerita saja begitu Ustaz ya, tentang sidik ya. Kemudian tentang syukur, yaitu kemudian kita ditipu habis-habisan, terus nggak ada dana, bagaimana cara yaitu mensyukurin hal tersebut? Nah itulah Ustaz ya. Yang kedua itu, yang ketiga tentang akhlak. Ketika kita lewat, ya mungkin ya berpapasan dengan hal yang seperti itu tadi. Oh alhamdulillah ada yang gratisan begitu. Loh, ada apa alhamdulillah? Itu pahak munus lah. Bagaimana cara itu menyikapin demikian? Hanya itu ya Ustaz ya. Terima kasih. Mungkin yang dapat kita cerna demikian. Terima kasih ilmu yang telah diberikan kepada kami. Itu yang dapat sampaikan. Mungkin ada gambaran dari Ustaz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu bukan pertanyaan, kayaknya pengalaman pribadi ya. Tapi prinsipnya bahwa ketika kita sudah Islam, artinya kita sudah menyatakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah akan kita laksanakan, segala larangan akan kita tinggalkan. Jadi yang diatur oleh Allah itu ya orang-orang yang dipanggilnya datang. Pertama, Allah dalam Al-Quran itu memanggil ya ayyuhan nas. Dalam Al-Baqarah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Panggil semua tuh manusia. Wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah engkau semua kepada Allah karena engkau telah diciptakan olehnya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum dirimu pun aku yang menciptakan, kata Allah. La'allakum tattaqun, agar engkau naik ke derajat yang takwa, bukan manusia pada umumnya. Datanglah manusia itu beribadah dia kepada Allah. Tapi ada juga banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah, bahkan tidak iman, tidak percaya adanya Allah. Kan banyak. Mereka yang tidak iman, tidak percaya kepada Allah, Allah biarkan, nggak diurusi itu. Yang diurusi siapa berikutnya? Dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita sudah beribadah kepada Allah ini, maka kita kemudian dipanggil lagi sebagai bentuk panggilan kasih sayang, sebagai bentuk panggilan yang lebih khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang sudah beribadah kepada Allah. Karena saking cintanya Allah kepada manusia itu, manusia yang beribadah dikasih kekhususan. Apa kekhususan? Yang pertama, diberikan kitab suci sebagai petunjuk. Yang kedua, diturunkan para nabi sebagai contoh. Maka kalau tadi pertanyaan, apakah kita harus mengikuti orang-orang yang benar?
Benar, harus. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW di setiap langkah dan jejaknya. Abu Bakar Siddiq, dia benarkan semua, nggak ragu dia. Siddiqin. Maka Siddiqin itu adalah orang yang mendapatkan kenikmatan setelah Nabi. Minan Nabiin wa Siddiqin. Nah kalau tak sanggup Siddiq, jadi syuhada Pak. Jadi saksi, berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi saksi. Kalau saksi levelnya lebih rendah daripada Siddiq. Kalau Siddiqin ditanya disuruh berjuang, nggak usah ditanya lagi, itu memang pejuang. Tapi kalau syuhada masih agak sedikit belok-belok dikit. Tapi mau berjuang. 90% niatnya untuk di jalan Allah. Kalau enggak juga, solihin lah kalau gitu. Kalau enggak juga begitu, berarti kita hanya sekedar memenuhi panggilan Allah untuk beribadah. Masuk kategori mana kita belum tahu. Kalau enggak soleh ya sulit. Karena ada 4 kriterianya itu: Nabi, Siddiqin, Syuhada, Soleh. Nah lalu kenapa misalnya kita harus bisa mensyukuri musibah dan bencana yang datang? Ini gimana nih rumusnya? Jadi ada satu orang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, ditanya oleh sahabatnya, "Hai Rabi'ah, apa itu ikhlas itu? Bagaimana sih menurut kamu definisi ikhlas itu?" Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ikhlas itu adalah menerima musibah dan bencana sama gembiranya ketika engkau menerima hadiah. Musibah dan bencana kita terima sama dengan ketika kita mendapatkan hadiah. Ah ini perkara yang susah. Ya makanya bukan orang biasa kan gitu. Ini maksudnya wilayah iman, Pak. Menerima takdir Allah. Yang buruk-buruk, kalau yang baik-baik semua alhamdulillah itu tadi syukuran, Pak. Kalau menerima yang baik-baik itu, tiba-tiba dapat warisan sekian ratus jutaan, miliar, dapat rumah baru, undang semua. Tapi kalau dapat musibah, nggak ngundang-ngundang itu. Harusnya nggak musibah ngundang, Pak. Supaya apa? Supaya kita mensyukuri nikmat Allah itu. Nikmat, Pak. Kemudian para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kalau satu hari dia tidak mendapat musibah, dia gelisah. Jangan-jangan Allah tidak memperhatikan diriku. Kalau kita, kalau kita lain, doa kita jangan sampai ada datang musibah dan bencana. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kesempurnaan keimanan kita agar supaya yakin kepada Allah bahwa segala musibah dan bencana datang dari sisi Allah untuk menguji keimananmu, bahwa imanmu harus naik levelnya, jangan iman yang seperti biasa-biasa. Karena apa? Karena kalau engkau iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka di akhirat kelak nanti engkau akan diberikan pahala lebih dari pahala yang ada di dunia ini. Kira-kira begitu. Jadi ini persoalan iman saja. Tapi kalau belum tahan, belum kuat, ya lakukan seperti biasa. Demikian saja barangkali. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.